Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah dari kelas 1E dengan NIM belakang 147. Asal Marilah kita bersyukur atas rahmat serta kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang akhlak kepada diri sendiri dan pengertian tentang hemat, rajin, dan istiqomah. Yang pertama, definisi kepada akhlak diri sendiri. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari makna tunggal kuluk yang berarti budi pekerti. Sedangkan menurut terminologi, kata budi ialah berhubungan dengan kesadaran yang didorong oleh pemikiran, rasio yang disebut juga dengan karakter. Pekerti adalah apa yang terlihat pada manusia yang didorong oleh perasaan hati yang disebut behavior. Jadi budi pekerti adalah perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku manusia. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani, sifatnya, atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita, dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Sesuatu yang dapat membahayakan jiwa, baik secara fisik maupun psikis, yaitu seperti merokok, penyalahgunaan narkoba, dan alkohol yang dapat merusak tubuh kita, memengaruhi sistem saraf, serta menyebabkan penyakit serius, seperti kerusakan organ dan kanker paru-paru. Untuk itu, kita harus bisa bersikap atau berakhlak baik terhadap tubuh kita. Selain itu, sesuatu yang dapat membahayakan diri kita itu bisa bersifat psikis, misalnya iri, dengki, munafik, dan lain sebagainya. Hal itu semua dapat membahayakan jiwa kita. Semua itu merupakan penyakit hati yang harus kita hindari. Untuk menghindari hal tersebut, maka kita dituntut untuk mengenali berbagai macam penyakit hati yang dapat merubah hati kita, yang tadinya merupakan tempat kebaikan dan keimanan, menjadi tempat keburukan dan kekufuran. Dengki, orang pendengki adalah orang yang paling rugi. Ia tidak mendapatkan apapun dari sifat buruknya itu. Bahkan, pahala kebaikan yang dimilikinya akan terhapus. Islam tidak membenarkan kedengkian. Rasulullah bersabda, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah pada kedengkian, karena kedengkian menghapuskan kebajikan, seperti api yang melahap minyak. Munafik adalah orang yang berpura-pura atau ingkar. Apa tidak sama dengan apa yang ada di hati dan tindakannya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika ia berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika diberi amanat, ia berkhianat. Lalu di sini saya akan menjelaskan macam-macam akhlak kepada diri sendiri. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu kedua, ada bekerja keras. Bekerja keras dan tidak berpangku tangan pada orang lain adalah teladan dari Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, barang siapa yang pada waktu sore merasa lelah karena pekerjaan kedua tangannya, maka pada saat itu dosanya diampuni. Hadis riwayat Tabrani. Lalu yang ketiga, ada bekerja cerdas, produktif, kreatif, dan inovatif. Orang yang bekerja cerdas akan mencari cara agar kinerjanya efisien dan tidak membuang-buang waktu. Dalil untuk bekerja cerdas ini tertuang dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Lalu yang terakhir, bertawakal kepada Allah. Tawakal dapat dimulai ketika seorang muslim sudah menetapkan tekad ingin melakukan sesuatu hal. Tidak harus menunggu hingga ia berikhtiar terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 159. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan apa saja sih keutamaan akhlak kepada diri sendiri itu? Keutamaan akhlak ada banyak macam jenisnya, tetapi telah diklasifikasikan oleh Al-Ghazali sebanyak 4 macam yang sudah mencakup segala cabang, yaitu bijaksana atau hikmah, yang kedua berani atau syaja'ah, yang ketiga pemeliharaan diri atau ifah, dan yang terakhir keadilan, adl. Pokok keutamaan akhlak tersebut ialah sumber akhlak baik, akhlakul karimah. Jika ada keutamaan lain, itu merupakan cabang dari keempat pokok keutamaan tersebut. Ketika orang melakukan sesuatu berdasarkan pokok keutamaan tersebut, mereka akan mencapai kedudukan yang tinggi seperti malaikat. Lalu saya akan menjelaskan pengertian tentang rajin, hemat, dan istiqomah. Dari yang pertama yaitu rajin. Sifat rajin dalam konteks akhlak kepada diri sendiri adalah kebiasaan tekun, konsisten, dan penuh semangat dalam mencapai tujuan, memperbaiki diri, serta memaksimalkan potensi diri pada hal yang positif. Rajin merupakan sikap disiplin yang bertanggung jawab untuk menaati kesepakatan, menjaga standar dan prosedur, serta mempertahankan lingkungan yang bersih, nyaman, dan terawat baik. Sifat rajin juga bermakna giat, di mana seseorang yang memiliki sifat ini akan selalu berusaha melaksanakan kewajibannya tanpa mengeluh. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam dirinya memiliki kesadaran yang kuat dan mampu menilai dirinya secara objektif. Sifat rajin mencerminkan komitmen seseorang untuk terus berkembang dan mengoptimalkan kemampuannya tanpa bermalas-malasan dan menunda-nunda. Jadi sifat rajin adalah cerminan ketekunan dan kedisiplinan seseorang dalam berusaha memperbaiki diri secara konsisten serta mempertahankan standar tinggi dalam lingkungan pribadi dan profesionalnya. Lalu yang kedua ada hemat. Hidup hemat adalah prinsip utama dalam memenuhi kebutuhan hidup secara berhati-hati dan bijak. Hemat adalah penggunaan segala sesuatu, termasuk harta, waktu, dan tenaga, secara tepat sesuai kebutuhan, tidak kurang dan tidak berlebihan. Hamzah Yakub juga menyatakan bahwa hemat berarti menggunakan yang tersedia secara wajar tanpa kurang maupun lebih. Sementara itu, Zuriyah menyebutkan bahwa hidup hemat adalah sikap menghargai dan memanfaatkan waktu, dana, dan tenaga sesuai kebutuhan tanpa pemborosan. Dari pemahaman tersebut, hidup hemat dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mengurangi pengeluaran yang berlebihan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya. Hidup hemat berarti menghindari pemborosan, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan sesuatu dengan cermat. Muhammad Masun menambahkan bahwa hemat adalah sikap hati-hati dan teliti dalam mengatur serta membelanjakan harta dengan tujuan mempersiapkan bekal untuk masa depan. Maka hemat adalah kegiatan yang menjaga keseimbangan dalam pengeluaran sehingga hanya barang yang benar-benar perlu yang dibeli untuk dibelanjakan. Lalu yang terakhir, istiqomah. Istiqomah berasal dari kata qoma yang berarti berdiri tegak lurus dan melaksanakan sesuatu secara sempurna. Dalam konteks ibadah seperti sholat, istiqomah menekankan pelaksanaannya dengan khusyuk serta memenuhi syarat dan rukunnya. Meskipun memenuhi syarat dan rukunnya,
kerap diterjemahkan sebagai konsisten. Arti istiqomah lebih luas, yaitu keteguhan dalam melaksanakan iman dan kepercayaan kepada Allah secara berkesinambungan dan sesuai tuntunan. Berdasarkan pemahaman para ulama, tidak ada tambahan huruf dalam Al-Quran yang sia-sia. Penambahan tersebut memperjelas dan memperkuat makna. Nabi Muhammad SAW pernah menegaskan konsep istiqomah dalam sabdanya. Qul amantu billah summa istaqim. Hadis riwayat Muslim. Yang berarti, ucapkanlah aku beriman kepada Allah lalu konsistenlah. Ini menunjukkan bahwa iman sejati harus disertai perbuatan nyata yang konsisten dan ikhlas. Istiqomah juga mencakup permohonan bantuan kepada Allah yang diwujudkan dalam penggunaan huruf sin dan ta pada kata tersebut, mengisyaratkan pentingnya kesungguhan dalam melaksanakan kepercayaan dengan bantuan Allah. Tekad istiqomah adalah berjalan lurus di jalan tengah tanpa menyimpang, menjaga keseimbangan antara dua ekstrem, sehingga tercipta keteguhan iman yang moderat dan sesuai dengan petunjuk agama. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.